Pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak di masalah yang itu-itu aja, diperbaiki, muncul lagi. Diperbaiki lagi, muncul lagi. Nah, tenang aja, kali ini kita bakal bongkar satu teknik yang simple banget, tapi wow, ampuh banget buat motong rantai masalah itu selamanya. Pasti tahu kan, rasanya gimana? Udah senang-senang masalah kelar, beberapa minggu kemudian, dia nongol lagi, kayak ngejek kita gitu. Nah, rasa frustrasi kayak gitu tuh, itu pertanda jelas. Tandanya kita selama ini mungkin cuma sibuk niupin asapnya doang, padahal apinya masih nyala di bawah. Makanya, kita butuh alat yang beda, yang bisa gali lebih dalam. Oke, jadi ini dia nih rencana main kita. Pertama, kita samain persepsi dulu. Apa sih artinya berhasil itu? Terus kita langsung masuk ke inti pembahasannya, metode 5 mengapa. Habis itu, kita bakal lihat bedanya antara solusi plaster sama solusi obat tuntas. Dan yang terakhir, kita bakal lihat gimana cara make ini jadi ya semacam superpower buat mecahin masalah sehari-hari. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum kita ngomongin cara benerin sesuatu yang rusak, kita kan harus tahu dulu nggak rusak itu kayak gimana. Bener nggak? Jadi yuk kita definisikan dulu apa itu sukses. Biar gampang kebayang, kita pakai contoh dari dunia budidaya ikan. Di sini sukses dan gagal itu ya taruhannya nyawa. Nah, di bisnis budidaya ikan ini nggak ada tuh yang namanya kira-kira. Semuanya diukur pakai angka. Jelas banget. Salah satu angka paling penting, tingkat kematian. Kalau ikan yang mati di bawah 10%, selamat, Anda berhasil. Tapi kalau di atas itu, wah itu lampu merah. Batasnya tegas banget, hitam di atas putih. Tapi, tunggu dulu. Sukses itu bukan cuma soal ikan yang hidup ya. Sukses yang beneran itu juga dilihat dari seberapa cepat mereka gede dan seberapa sering mereka berkembang biak. Intinya apa? Efisiensi. Nah, angka-angka yang jelas kayak gini tuh ngasih kita target yang pasti. Jadi begitu kita nggak nyampe target, kita langsung tahu, oke, ada yang nggak beres, saatnya gali. Oke, jadi kita udah tahu nih, gagal itu kayak apa. Ikan pada mati, tumbuhnya lambat. Pertanyaannya sekarang, kenapa bisa gitu? Nah, disinilah jagoan kita masuk. Yuk kita kenalan sama metode 5 mengapa. Ini tuh alat super simple buat ngebongkar masalah sampai ke akarnya. Jangan lihat namanya simple ya. Intinya, metode ini tuh cuma seni nanya satu kata doang. Kenapa? Terus diulang-ulang. Persis kayak anak kecil yang lagi kepo-keponya. Setiap jawaban dari kenapa itu bahkan ngebawa kita selapis lebih dalam. Ngebuka rantai sebab akibat yang selama ini ngumpet di bawah masalah. Coba deh bayangin masalah itu kayak bawang bombay. Setiap kali kita nanya kenapa, kita itu kayak ngupas satu lapisannya. Kupas lagi, nanya lagi, kupas lagi. Ya, emang kadang prosesnya bikin nangis dikit saking rumitnya. Tapi jangan berhenti. Terus saja kupas. Soalnya di paling dalamnya itu ada intinya. Ada akar masalahnya. Oke, ayo kita coba langsung praktekin ke kasus ikan tadi. Masalahnya ikan kita mati. Kenapa? Oh, gejalanya airnya keruh. Oke, kenapa airnya keruh? Karena lapisan berikutnya. Kebanyakan alga. Kenapa alganya bisa sebanyak itu? Ternyata penyebabnya lebih dalam lagi. Kadar nitratnya ketinggian. Nah ini dia pertanyaan pamungkasnya. Kenapa nitratnya tinggi? Jeng-jeng. Ini dia akar masalahnya. Sistem filtrasinya rusak. Kelihatan kan polanya? Kita bergerak dari masalah yang bikin pusing, ikan mati, ke sesuatu yang jelas banget solusinya. Benerin filter. Nah, inilah kerennya metode ini. Nah, nemuin filter yang rusak itu rasanya kayak eureka gitu kan. Tapi, jangan seneng dulu. Itu baru setengah jalan. Justru apa yang kita lakuin setelah nemu akar masalahnya, itulah yang paling nentuin. Ini yang bedain antara solusi asal kelar sama solusi permanen. Jadi, di titik ini kita ada di persimpangan jalan. Penting banget nih, kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, kita cuma nempelin plester di lukanya. Atau pilihan kedua, kita lakukan operasi kecil biar lukanya sembuh total. Pilihan yang kita ambil di sini bakal nentuin apakah masalah ini bakal balik lagi jadi hantu di kemudian hari atau enggak. Coba kita bedah ya bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya koreksi. Ini tuh tindakan cepat buat ngilangin gejalanya. Contohnya, yaitu tadi, nyerokin alga dari akuarium. Airnya emang jadi bening lagi sih, tapi cuma sementara. Ini cuma plester doang. Nah, di sisi lain, ada tindakan korektif. Ini baru beneran solusinya. Contohnya, benerin filternya. Ini bukan cuma ngebersihin yang kotor, tapi kita matiin keran kotornya. Ini baru namanya nyembuhin. Dan ini nih bagian paling asyiknya. Metode ini tuh bukan buat ngurusin ikan doang loh. Ini tuh cara berpikir yang bisa dipakai di mana aja, kapan aja. Proyek kantor yang telat mulu, coba tanya 5 kenapa.
Tim yang kayaknya lagi lemes, gak semangat, gali pakai 5 kenapa. Atau mungkin argumen sama pasangan yang topiknya itu-itu lagi. Semuanya bisa dibedah pakai metode ini. Ini beneran bisa jadi superpower kita. Oke, jadi apa aja nih poin penting yang perlu kita ingat? 1. Ingat ya, masalah tuh kayak gunung es, seringkali ada lapisan-lapisan di bawahnya. 2. Jadiin pertanyaan kenapa itu kayak skop andalan buat gali lebih dalam. 3. Selalu bedain mana yang cuma gejala, mana yang akar masalah. 4. Solusi plester yang cepat itu beda sama solusi tuntas yang permanen. Dan yang paling penting dari semuanya, jangan buru-buru cari solusi sebelum tahu masalah sebenarnya apa. Diagnosis dulu, baru kasih resep. Nah, sebelum kita udahan, saya mau kasih tantangan kecil nih. Coba deh, pikirin satu aja masalah yang kayaknya datang lagi di hidup Anda. Satu hal yang bikin gemes, bikin frustrasi. Nanti malam atau besok pagi, coba deh luangin 5 menit aja. Ambil kertas, pulpen, terus mulai tanya, kenapa? Siapa tahu, ini saatnya kita berhenti nempelin plester dan mulai beneran gali buat nemuin akarnya. Selamat mencoba ya!